Tahukah Anda bahwa 87% pria yang benar-benar jatuh cinta tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka? Halo, saya Marian Roas Estipe dan hari ini saya akan membagikan sesuatu yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda melihat perilaku pria. Dalam 20 tahun saya sebagai psikiater, saya telah menemukan bahwa ada semacam kode rahasia, bahasa tak terlihat yang digunakan pria secara tidak sadar ketika mereka sangat mencintai, tetapi berusaha menyembunyikannya. Dan bagian yang menarik, mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya bertanya sesuatu. Dari mana Anda menonton saya sekarang? Spanyol, Meksiko, Argentina? Tulis di kolom komentar. Tapi saya senang melihat bagaimana kita membangun komunitas wanita global yang ingin memahami cinta melalui lensa ilmu saraf. Dan jika Anda melihat saya untuk pertama kalinya hari ini, berlanggananlah saluran ini karena apa yang akan saya katakan kepada Anda mungkin adalah potongan yang hilang yang selama ini Anda cari. Lihat, otak pria adalah mesin yang menarik. Ketika seorang pria benar-benar jatuh cinta, dan maksud saya benar-benar, sistem sarafnya berada dalam kewaspadaan tinggi, dan ia mati-matian berusaha mengendalikannya. Mengapa? Karena pria diajarkan sejak usia muda bahwa menunjukkan kerentanan itu berbahaya. Tapi inilah rahasianya. Cinta sejati tidak bisa disembunyikan. Itu menunjukkan dirinya dalam gerakan mikro, pola perilaku, dan sinyal neurologis yang dapat dipecahkan kodenya. Bayangkan ini, Anda sedang duduk makan malam dengannya, atau hanya berbicara normal, dan Anda merasakan sesuatu yang berbeda, tetapi Anda tidak dapat mengetahui apa itu. Intuisi Anda memberitahu bahwa ia memiliki perasaan yang lebih dalam, tetapi kata-katanya mengatakan sebaliknya. Apakah itu terdengar akrab? Kalau begitu, tetaplah sampai akhir, karena sinyal ketujuh sangat jelas, sehingga Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda melewatkannya. Masalahnya adalah ini, wanita sering mencari tanda yang salah. Kita mengharapkan pernyataan cinta yang besar, gerakan romantis, janji abadi. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di otak sangat berbeda. Ketika seorang pria sedang jatuh cinta dan menyembunyikannya, pikirannya mengaktifkan mekanisme pertahanan yang menghasilkan pola perilaku yang sangat spesifik. Tubuhnya mengkhianati apa yang coba disembunyikan oleh pikirannya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membawa Anda dalam perjalanan ke psikologi pria yang paling dalam. Kita akan melihat sinyal yang dilewatkan 90 dan tinton wanita. Tetapi begitu Anda mengetahuinya, Anda tidak akan bisa mengabaikannya. Dan saya berjanji, setelah video ini, Anda tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah dia jatuh cinta pada Anda atau tidak. Tanda-tandanya sangat jelas. Tidak peduli apakah Anda berusia 20, 30, 40, atau 50 tahun, sinyal-sinyal ini bersifat universal. Mereka dikodekan dalam biologi pria, dibentuk selama jutaan tahun, dan tidak ada pria yang dapat sepenuhnya mengendalikannya. Itu adalah biologi murni yang dicampur dengan psikologi mendalam. Mari kita mulai dengan sinyal pertama, pandangan samping obsesif. Seorang pria yang jatuh cinta dan mencoba menyembunyikannya mengembangkan pola tertentu. Dia tidak akan menatap mata Anda secara langsung saat Anda berbicara, tetapi saat Anda memalingkan muka, dia tidak bisa berhenti mengawasi Anda. Otaknya perlu memproses gambar Anda, gerakan Anda, esensi Anda. Namun kesadarannya mengatakan kepadanya, jangan terlalu jelas. Bagaimana Anda menyadari hal ini? Berpura-puralah sibuk dengan ponsel Anda atau berbicara dengan orang lain. Kemudian tiba-tiba berbalik ke arahnya. Jika dia sedang jatuh cinta, Anda akan menangkapnya sedang menatap dan dia akan langsung memalingkan muka. Semakin cepat dia melakukannya, semakin kuat perasaannya. Itu adalah biologi murni. Amigdala, pusat emosi otak, menjadi hiperaktif saat dia dekat dengan Anda. Sinyal nomor 2, pencerminan terbalik.
Yang satu ini sangat menarik. Seorang pria yang jatuh cinta yang mencoba menyembunyikannya sering melakukan yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya dia rasakan. Anda tertawa, dia menjadi serius. Anda sedih, dia tampak acuh tak acuh. Tetapi tubuhnya menceritakan kisah yang berbeda. Perhatikan tangannya saat dia mengatakan sesuatu yang dingin. Mereka gelisah, sedikit gemetar, atau menghilang ke dalam sakunya. Sistem sarafnya mengkhianatinya. Dan sinyal nomor 3, memori yang sangat berkembang. Seorang pria dengan perasaan tersembunyi mengingat detail kecil tentang Anda. Dia mungkin lupa ulang tahun sahabatnya, tetapi dia akan mengingat dengan tepat bagaimana Anda menyebutkan 3 bulan lalu bahwa Anda minum kopi dengan 1,5 sendok teh gula. Mengapa? Karena hipokampus, pusat memori otak, menyimpan setiap informasi tentang orang yang dicintainya. Dia tidak akan pernah mengakuinya, tetapi dia mengingatnya. Dia akan menjatuhkan hal-hal ini secara kasual, seolah-olah secara kebetulan. Misalnya, "Oh, saya memesan kopi seperti ini, tidak yakin mengapa. Rasanya pas saja." Padahal, dia memesannya persis seperti yang Anda suka. Atau dia tiba-tiba akan mengungkit buku yang Anda sebutkan beberapa bulan lalu, berpura-pura bahwa dia kebetulan memikirkannya. Ingatan selektif ini adalah salah satu tanda cinta sejati yang paling jelas karena otaknya terus-menerus merekam dan memproses informasi tentang Anda, bahkan ketika dia secara sadar mencoba menjaga jarak. Sebelum kita sampai ke sinyal nomor 4, satu pertanyaan cepat. Apakah Anda mengenali tanda-tanda ini pada seseorang yang spesifik? Jika ya, ketik ya di komentar. Dan jika Anda belum berlangganan, lakukan sekarang dan nyalakan loncengnya. Setiap minggu, saya membagikan wawasan psikologis tentang pria yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Sinyal nomor 4, sindrom pelindung diam. Ini adalah salah satu tanda favorit saya karena sangat halus. Sebagian besar wanita tidak pernah menyadarinya. Seorang pria yang diam-diam jatuh cinta mengembangkan naluri pelindung yang terlihat hampir tidak terlihat. Bukan yang jelas, biar saya bantu, tetapi jauh lebih halus. Dalam sebuah kelompok, dia memposisikan dirinya sehingga dia dapat mengawasi Anda, siap untuk turun tangan. Jika seseorang menyela Anda, dia dengan cepat berkata, biarkan dia menyelesaikan. Tetapi secara santai, seolah-olah tidak ada apa-apa. Berjalan di trotoar, dia secara naluriah bergerak ke sisi yang paling dekat dengan jalan. Mendekati pintu yang berat, dia sampai di sana satu langkah di depan. Kuncinya adalah, dia seringkali tidak menyadari bahwa dia melakukannya. Sistem limbik, pusat emosi otak, secara otomatis beralih ke mode perlindungan. Semakin dia berusaha menyembunyikan perasaannya, semakin jelas perilaku ini. Saya telah melihat pria bersumpah dengan kaku, "Kami hanya teman," sambil secara tidak sadar menata ulang seluruh ruangan hanya untuk menjaganya tetap terlihat. Sinyal nomor 5, paradoks ketersediaan. Perhatikan baik-baik di sini, karena ini mengungkapkan banyak hal. Seorang pria yang sedang jatuh cinta, tetapi tidak ingin menunjukkannya mengikuti pola yang sangat spesifik. Dia tidak selalu tersedia, itu akan terlalu jelas. Tetapi dia juga tidak sepenuhnya absen. Sebaliknya, ia mengembangkan semacam ketersediaan strategis. Jika Anda mengiriminya pesan santai, dia mungkin membutuhkan waktu berjam-jam untuk menanggapi. Tetapi saat Anda mengatakan Anda membutuhkan sesuatu, atau bahwa Anda sedang merasa sedih, dia bereaksi hampir seketika. Pikirannya terus-menerus disetel ke sinyal Anda, memindai urgensi dan suasana hati. Anda juga bisa melihat ini secara langsung. Selama obrolan ringan, dia mungkin tampak terganggu, tetapi begitu Anda berbagi sesuatu yang pribadi, dia hadir sepenuhnya. Pupil matanya melebar, tubuhnya bersandar ke arah Anda, napasnya berubah. Ini semua adalah reaksi tidak sadar yang menunjukkan betapa terlibatnya dia. Seiring waktu, Anda akan melihat pola.
Semakin rentan Anda, semakin cepat dan semakin hadir dia. Itu adalah caranya mengatakan tanpa kata-kata, "Saya di sini untuk Anda." Sekarang, untuk sinyal nomor 6 yang benar-benar menarik dari perspektif ilmu saraf, sinkronisasi tidak sadar. Ketika seseorang benar-benar jatuh cinta, neuron cermin mereka menyala dengan kuat. Mereka menciptakan empati dan koneksi. Seorang pria yang mencoba menyembunyikan perasaannya melawan ini, dan itu menciptakan perilaku yang sangat jelas. Dia meniru gerakan Anda, kemudian tiba-tiba mengoreksi dirinya sendiri. Anda melipat tangan. Dia melakukan hal yang sama tepat setelah itu, kemudian dengan cepat menurunkannya. Anda mencondongkan tubuh ke depan. Dia mencerminkan Anda, kemudian tiba-tiba bersandar ke belakang. Dorong-tarik yang konstan ini, seperti tarian antara kedekatan dan jarak, itu melelahkan baginya. Beberapa pasien saya mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa benar-benar terkuras setelah melihat wanita yang mereka cintai secara diam-diam tanpa mengetahui alasannya. Inilah alasannya, pertempuran batin antara hati dan pikiran. Itu bahkan muncul dalam tempo bicara. Tanpa menyadarinya, dia menyesuaikan ritme Anda. Jika Anda berbicara lebih cepat, dia mempercepat. Jika Anda berhenti, dia berhenti. Kemudian, seolah-olah dipicu oleh alarm internal, dia tiba-tiba mengubah ritmenya lagi. Sangat jelas, sehingga Anda hampir bisa menghitung waktunya dengan jam tangan. Biasanya, sinkronisasi ini berlangsung 20 hingga 30 detik sebelum pikiran sadarnya menyela. Apakah Anda masih bersama saya? Jika Anda mengikuti saya sejauh ini, Anda mungkin sudah mengenali beberapa tanda ini pada seseorang. Dan saya berjanji, sinyal nomor 7 adalah yang paling jelas dari semuanya. Tapi pertama, beritahu saya, berapa banyak dari tanda-tanda ini yang sudah Anda perhatikan? 1, 3, semuanya. Tulis di kolom komentar di bawah. Saya senang melihat bagaimana ini beresonansi dengan Anda. Sinyal nomor 7, dilema nama. Tanda ini sangat spesifik, namun begitu universal, sehingga saya terkejut belum ada yang menggambarkannya sebelumnya. Seorang pria yang sedang jatuh cinta dan mencoba menyembunyikannya mengembangkan hubungan yang aneh dengan nama Anda. Dengarkan baik-baik, ini adalah emas murni. Ketika dia berbicara langsung kepada Anda, dia hampir tidak pernah menggunakan nama Anda. Seolah-olah itu terlalu intim, terlalu mengungkapkan. Sebaliknya, dia menggunakan kata ganti atau menghindarinya sama sekali. Tetapi ketika dia berbicara tentang Anda kepada orang lain, nama Anda terus-menerus muncul. Teman-teman bahkan mungkin memberitahu Anda bahwa dia selalu membicarakan Anda. Disitulah dia menunjukkan dirinya karena tanpa kehadiran Anda, dia kehilangan kendali. Ini menjadi lebih jelas ketika orang lain menyebut nama Anda. Reaksinya langsung dan tidak sadar. Pupil matanya melebar. Dia menahan napas sejenak. Terkadang dia menelan. Nama Anda adalah pemicu yang tidak bisa dia kendalikan. Dan perhatikan bagaimana dia mengucapkan nama Anda ketika dia menggunakannya. Lebih lembut, lebih lambat. Terkadang dengan sedikit getaran. Setiap suku kata membawa beban dari semua yang tidak bisa dia ucapkan dengan lantang. Yang paling penting adalah ini. Tanda-tanda ini tidak berfungsi secara terpisah. Ini tentang pola. Seorang pria yang benar-benar jatuh cinta akan menunjukkan setidaknya 5 dari 7 tanda ini secara keseluruhan. Dan tidak hanya sekali, tetapi berulang kali dari waktu ke waktu. Semakin dia berusaha menyembunyikan perasaannya, semakin jelas tanda-tanda itu bagi seseorang yang tahu apa yang harus dicari. Tapi inilah pertanyaan sebenarnya. Apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Karena mengenali hanyalah langkah pertama. Kunci sebenarnya adalah memahami mengapa dia menyembunyikan perasaannya. Dalam 9 dari 10 kasus, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan penolakan,
ketakutan kehilangan koneksi yang sudah dia miliki, ketakutan tidak cukup baik, dan disinilah peran Anda. Peran Anda adalah menciptakan ruang aman di mana dia merasa diizinkan untuk menjadi rentan. Gerakan kecil, tawa yang tulus, saat-saat di mana dia menyadari, di sini saya bisa menjadi diri saya sendiri. Tidak ada konfrontasi, tidak ada tekanan yang hanya akan memperkuat pertahanannya. Sebaliknya, kondisi yang memungkinkannya terbuka secara alami. Saya telah melihat perubahan luar biasa ketika wanita menggunakan pengetahuan ini dengan bijak dan sabar. Salah satu pasien saya, Carmen, 34 tahun, menghabiskan waktu berbulan-bulan tidak yakin apakah rekannya, Miguel, memiliki perasaan padanya. Begitu dia mengenali tanda-tandanya, dia tiba-tiba memahami perilakunya. Alih-alih menekannya, dia menciptakan momen-momen kecil yang aman dan dekat, percakapan yang jujur, tawa bersama tanpa harapan. 3 bulan kemudian, dia tidak hanya mengakui cintanya, tetapi juga mengakui bahwa dia diam-diam jatuh cinta padanya selama lebih dari 2 tahun. Itulah keajaiban dari benar-benar memahami psikologi pria. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang pemahaman. Ini tentang berbicara bahasa emosional yang dia sendiri tidak bisa ungkapkan. Dan percayalah, ketika seorang pria akhirnya membiarkan dirinya rentan dengan wanita yang dicintainya, ikatan yang terbentuk sangat dalam dan abadi. Anda mungkin bertanya, mengapa saya harus melakukan semua pekerjaan ini? Mengapa dia tidak bisa jujur saja? Dan itu adalah pertanyaan yang sepenuhnya adil. Jawabannya adalah, cinta tidak selalu logis atau lugas. Seringkali orang yang paling menghargai kita adalah orang yang paling takut kehilangan kita, dan karena itu mereka melindungi diri mereka sendiri dengan paling keras. Saran saya, gunakan pengetahuan ini sebagai kejelasan, bukan sebagai alasan untuk menunggu selamanya. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini, Anda tahu perasaannya ada, tetapi tetapkan batas waktu yang jelas untuk diri Anda sendiri. Cinta tak terucapkan yang tak berkesudahan bisa menjadi penjara bagi keduanya. Dan ingat, nilai Anda tidak bergantung pada apakah dia mengakui perasaannya atau tidak. Pengetahuan ini memberi Anda kejelasan, tetapi kekuatan Anda yang sebenarnya terletak pada mengetahui bahwa Anda pantas mendapatkan cinta yang diekspresikan secara terbuka, bukan hanya dirasakan secara diam-diam. Kenali tanda-tanda itu, tetapi jangan biarkan diri Anda terjebak dalam penantian. Gambaran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda adalah ini. Cinta tersembunyi itu seperti nyala api di bawah air. Mustahil, bertentangan, namun ada di sana. Membakar melawan semua logika. Sekarang Anda memiliki alat untuk mengenali nyala api ini, bahkan di air penyangkalan yang paling dalam. Ingat 7 sinyal: pandangan samping obsesif, pencerminan terbalik, super memori selektif, sindrom pelindung diam, ketersediaan paradoks, sinkronisasi tidak sadar, dan dilema nama. Masing-masing adalah jendela ke dalam hatinya, retakan pada baju besi yang telah ia bangun. Tetapi di luar tanda-tanda itu, satu kebenaran tetap ada. Cinta sejati selalu menemukan cara untuk mengungkapkan dirinya. Terkadang butuh waktu, terkadang kesabaran, tetapi kebenaran emosional selalu muncul ke permukaan. Peran Anda bukan untuk memaksanya, tetapi untuk menciptakan kondisi agar itu muncul secara alami. Dan jika itu tidak pernah datang, jika dia tidak pernah menemukan keberanian, maka mungkin itu bukan jenis cinta yang pantas Anda dapatkan. Pelajaran terbesar yang saya pelajari selama bertahun-tahun ini adalah ini. Cinta yang benar-benar penting adalah yang menunjukkan dirinya, bukan yang tetap tersembunyi dalam bayang-bayang. Gunakan pengetahuan ini dengan bijak. Biarkan itu menjadi sumber kejelasan, bukan obsesi. Sesuatu yang mengkonfirmasi intuisi Anda, bukan sesuatu yang membangun ilusi. Anda pantas mendapatkan cinta yang dijalani secara terbuka, diucapkan dengan lantang, bukan yang hanya ada dalam pikiran rahasia. Jika dia menunjukkan sinyal-sinyal ini kepada Anda sudah memiliki jawaban Anda. Apa yang Anda pilih?
untuk dilakukan dengannya tidak hanya akan membentuk masa depan hubungan potensial ini, tetapi juga pertumbuhan batin Anda sendiri. Apakah pengetahuan ini telah membantu Anda? Apakah Anda mengenali tanda-tanda seperti itu dalam hidup Anda sendiri? Kalau begitu, bagikan dengan saya di komentar. Jika video ini telah memberi Anda nilai, berikan suka dan bagikan dengan teman yang perlu mendengarnya. Kita semua mengenal seseorang yang berada dalam situasi persis seperti ini. Saya Marian Roas Estipe dan merupakan suatu kehormatan untuk berbagi rahasia psikologi pria ini dengan Anda. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, tetapi kebijaksanaan sejati terletak pada mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan kekuatan itu. Saya akan menemui Anda di video berikutnya, di mana saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan setelah Anda mengkonfirmasi bahwa dia sedang jatuh cinta. Karena mengenali hanyalah permulaan. Apa yang datang setelahnya adalah tempat keajaiban sesungguhnya terjadi. Sampai saat itu, percayai intuisi Anda. Itu hampir tidak pernah gagal. Dan jangan pernah lupa, Anda pantas mendapatkan cinta yang berani, jelas, dan nyata. Hati Anda tidak pantas mendapatkan yang kurang dari itu.